Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu mengenai seputar kurikulum Merdeka guna untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum. Baiklah Boleh. Bu, sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Aicha Kurniasari. Dari sekolah berapa? SD Negeri 3 Alma mater? Tempari. Ini dulu STKIP PGRI. Karena Jawabannya ya. Jabatan Ibu? Jabatan guru kelas. Golongan? Belum ini. Selama mengajar? Kurang lebih 7 tahun. Status cerdik? Belum ada. Baiklah Bu, langsung saja. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Iya, memahami. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Menurut saya, suatu perubahan pembelajaran yang fleksibel dan penting untuk menghadapi situasi dunia. Terus perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Baiklah, perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Untuk kurikulum sebelumnya kan memakai K13, lebih fokus pada ekstrakurikuler atau tatap muka dan menggunakan pendekatan yang saintifik, sedangkan kurikulum Merdeka ini lebih menggunakan panduan pembelajaran melalui proyek, profil, dan pelajar Pancasila. Apa pergantian ini terlalu cepat? Kesannya seperti ganti materi, ganti kurikulum. Ya, terlalu cepat karena masih banyak guru yang mempelajari kurikulum K13 atau kurikulum yang kemarin untuk diterapkan. Tetapi dengan cepatnya perkembangan zaman sehingga harus menekankan kurikulum Merdeka. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Sejak tahun 2022. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Pernah, dan itu pun melalui aplikasi. Kalau iya, sudah berapa kali dan 1 tingkat apa? kali, tingkat SD. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran kelas? Menerapkan perkembangan yang menyenangkan bisa melalui proyek sesuai minat dan kebutuhan siswa. Proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Membuat kerajinan dari barang bekas seperti kotak tisu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Beriman, berakhlak mulia, dan berpikir kritis, serta siswa dapat berkreatif. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Agar sekolah dapat mengembangkan kompetensi dan kualitas peserta didik. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Seperti apa contohnya? Ya, sesuai. Contohnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila, anak-anak langsung menerapkan dengan cara bergotong royong membersihkan kelas. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama mengimplementasikan Kurma? Adanya timbal balik antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang terjalin secara intens. Apakah sebelum mengajar, Ibu memakai CV, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ya, karena harus menganalisis CV dan menguatkan materi
dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa itu sendiri. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Modul ajar adalah pengganti dari rencana pembelajaran yang bermanfaat, meliputi bahan ajar yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan media pembelajaran. Apakah Ibu membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri atau hanya menguntip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, membuat modul ajar dengan cara melihat berbagai macam referensi sumber buku, lalu diubah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Pelaksanaan literasi yang bervariasi sesuai dengan modul ajar yang diajarkan. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Ada, yaitu siswa bersifat heterogen. Solusinya jadi di dalam membuat modul, guru harus menggunakan pendekatan diferensial learning, maksudnya pembelajaran yang menyenangkan. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Untuk sekarang belum menjadi guru penggerak. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Belum pernah menjadi guru penggerak. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Memberikan apresiasi, motivasi, bernyanyi, dan menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan. Model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Model yang digunakan seperti playback dengan cara melibatkan siswa dalam membuat proyek bekerja sama. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Buku cetak penerbit dari Erlangga. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media gambar dan media video. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Memberikan kesimpulan dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang diajarkan. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Penilaian tugas, penilaian berbentuk karakter, serta penilaian proyek dan literasi. Kita lihat tingkat kematangan anak atau peserta didik itu sendiri. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Tidak ada hambatannya. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Di setiap akhir bab atau akhir mata pelajaran setiap per semester, karena kurikulum Merdeka tidak ada mid semester, jadi adanya nilai harian atau PAT, penilaian akhir tahun. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah atau STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Dikembangkan melalui KKG. Bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Soal objektif dan pilihan ganda, isian singkat, dan esai seperti uraian dan analisis. Insight kepada mahasiswa atau calon guru? Teruslah berusaha dan terus semangat untuk menjadi seorang guru. Jadikan pengalaman sebagai ilmu kalian. Calon guru dan jadikan pengalaman itu sebagai guru kalian.
Baiklah Bu, di sini saya minta tanda tangan terlebih dahulu ya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya.